Oke, ini salib Yerusalem. Salib yang besar melambangkan Old Kota Yerusalem. 4 salib kecil melambangkan 4 Injil. So you can wear this as a salib. Dibuka untuk 4 penjuru dunia. Semangat pagi saudara-saudari terkasih. Hari kelima perjalanan rohani kita di Tanah Suci ini akan membawa kita lebih dekat lagi pada kisah-kisah yang mengubah dunia. Dari tempat kelahiran Sang Juru Selamat hingga lokasi-lokasi penting perjalanannya, mari kita resapi setiap momen. Kita awali hari ini di Bethlehem, kota kelahiran Yesus. Bukan hanya situs suci, kota ini juga menawarkan berbagai kerajinan tangan yang memukau. Perjalanan kita lanjut ke City of David atau Kota Daud, jantung Yerusalem kuno. Disinilah akar sejarah bangsa Israel bermula, tempat Raja Daud mendirikan kerajaannya. Kita akan menyusuri lorong bawah tanah menuju kolam Siloam. Kolam bersejarah ini dikenal sebagai tempat Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Bayangkan, air yang sama pernah menyentuh kakinya. Yerusalem yang sekarang itu udah nggak asli. Kita mau menuju sumber mata air dari Yerusalem. Di Yerusalemnya ketika Raja Daud. Ditemukan untuk pertama kali oleh bapak ini Charles Warren dan masih sampai hari ini. Charles Warren. Benteng perlindungan Daud. Ada 2 terowongan, itu buatan Hizkia, salah satu raja Us yang dimana deru airnya kedengaran, airnya keras, airnya masih meluap-luap, airnya masih keluar dari tanah, terus mengalir menuju ke kolam Siloam. Ini buatan Kolam Siloam. Halo guys, saya sudah tiba di kolam Siloam, tempat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat. Second Temple Splendor. di atas kita jadi ingat terus dengan Kamis Putih. Iya. Keesokan harinya Jumat sudah dibawa ke Pintus Pilatus ya. Jadi gedung gereja Liwetan itu adalah gedung gereja yang juga dikenal sebagai gereja segala bangsa. Gereja segala bangsa. 12 negara yang sambung dana kepada gereja Katolik Roma untuk bisa menyelesaikan sebuah gedung yang cukup indah. Taruh tangan di batu yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk ya. Mari kita. Ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus dulu berdoa ya sebelum menjalani penderitaan, sebelum menghadapi. Hari ini kita juga menginjakkan kaki di Getsemani, sebuah tempat yang penuh makna. Di sini Yesus berdoa dengan sangat khusyuk sebelum disalibkan. Gereja segala bangsa berdiri megah di taman ini, mengingatkan kita akan penderitaan dan pengorbanannya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung.
Getsemani kita juga melihat Taman Zaitun. Diyakini taman atau pohon zaitun ini ada yang sudah berdiri ribuan tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus berdoa di sini. Dari Getsemani kita mendaki Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Sebuah janji pengharapan bagi kita semua. Ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga. The remain of Byzantine Church, tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Hati-hati. Yuk kita lanjut. Underground caves, gua bawah tanah. Yesus berangkat dari Taman Getsemani. Dibawa kemana? Rumah imam besar Kayafas. Perjalanan kita berlanjut ke tempat-tempat yang menyimpan kisah pilu. Kita akan memasuki gua bawah tanah yang dipercaya sebagai tempat Yesus ditahan sebelum disalibkan. Bayangkan kegelapan dan kedinginan yang dia rasakan. Kemudian kita menuju bekas rumah Kayafas, imam besar Yahudi yang mengadili Yesus. Disinilah juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, sebuah pengingat akan kerapuhan iman manusia, namun juga kasih karunia ilahi. Wih, dia. Dan lari kok dia. Dari kisah penyangkalan, kita kembali ke kisah awal. Kita akan mengunjungi gereja Santa Ana yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Sebuah tempat yang penuh kedamaian dan spiritualitas. Kami sedang berada di gereja Santa Ana, ya, yang diyakini sebagai tempat kelahiran Bunda Maria. Gereja ini dibangun 1200 tahun yang lalu oleh Prancis untuk mengabadikan atau menghormati tempat ini sebagai tempat kelahiran Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah sebagai yang melahirkan Tuhan Yesus turun ke dunia. Saint Anne, bless my family. Ini kita mau ke kolam Bethesda. Masih ada lagi di belakang, Bapak sudah semua. Saya rekam. Boleh Pak. Iya. Tidak jauh dari Santa Ana kita Saya akan baca ya. melihat kolam Bethesda. Disinilah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang telah sakit selama 38 tahun di hari Sabat. Sebuah mukjizat yang menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Reruntuhan gereja di mana tempat dulu ada kolam Bethesda, tempat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan tibalah kita di puncak perjalanan hari ini, gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, berdiri di atas gua yang diyakini sebagai palungan tempat Yesus dilahirkan. Gereja ini adalah saksi bisu dari peristiwa paling suci dalam sejarah.
temboknya agak lemaan, lebar dindingnya. Kita akhiri hari yang penuh berkah ini di gereja Padang Gembala. Disinilah para gembala menerima kabar sukacita dari malaikat tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita rasakan kedamaian dan kehangatan yang sama seperti para gembala di malam itu. Sungguh hari yang luar biasa, banyak pelajaran yang kita petik dari jejak-jejak kudus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.